Bincang santai, santai dong. Mau kemana? Mau cari inspirasi. Sobat Bahagia, kita jumpa lagi di Salib Putih. Kita kedatangan tamu istimewa pada kali ini, Mbak Anas. Kalau saya biasa saya panggil Mbak Anas, tapi saya sebenarnya nama lengkapnya nggak tahu. Tapi saya akrab biasa manggil Mbak Anas. Siap. Ini penggiat pendampingan perempuan dan anak. Ya. Ya, terutama untuk korban-korban kekerasan Ya. terhadap perempuan dan anak. Utamanya itu ya Mbak Anas ya. Iya. Ya, nanti kita ngobrol-ngobrol lebih jauh tentang hal itu. Sebenarnya yang pertama saya tanyakan adalah kenapa sih Mbak Anas tertarik dengan pendampingan korban kekerasan perempuan dan anak? Kenapa sih? Karena saya sangat peduli dengan anak-anak. Saya sayang dengan anak-anak. Ya. Nah, Naluri itu ibu ya. naluri keibuannya Ya, itu selalu muncul dan saya tidak pernah menganggap anak-anakku yang menjadi korban yang saya tangani itu orang lain, tidak. Saya anggap mereka anak-anakku karena dia menjadi korban seperti itu tidak lepas dari kurangnya perhatian dari orang tua. Jadi saya pengen memberikan sedikit kebahagiaan, perhatian untuk anak-anak. Nah itu karena selama ini pendampingan korban itu biasanya hanya pendampingan hukum. Oh, Iya Mas Pran. Jadi padahal anak-anak korban kekerasan, apalagi kekerasan seks, itu lebih ke psikis, pendampingan psikis. Jadi psikisnya harus diselesaikan. Nah itu, jadi kita bawa ke psikolog, kita selesaikan, kita ajak healing, Mas, kita jajan, ayo ke Tawangmangu karena Karanganyar ini indah loh, Ngargoyoso indah. Kebetulan kita punya destinasi wisata yang sangat betul bagus sekali. Jadi anak-anak senang gitu. Oh, jadi di situ. Nah, saya tahu Mbak Anas ini latar belakangnya bukan psikolog. Bukan psikolog, tapi bisa mendampingi ini. Karena ya memang ini karena tergerak hatinya ya, Mbak. Iya Ya, betul. Jadi ceritanya bagaimana ini? Harus belajar dulu kan mestinya. Iya. Ya, saya otodidak, Mas. Kebetulan saya suka berorganisasi. Saya bergabung di organisasi perempuan itu sejak 2002. 2002 terus saya ada dulu itu ada lembaga yang menaungi kami, kegiatan organisasi kami sering diajak yang dulu kita nggak tahu Mas apa itu yang namanya seminar. Itu kita nggak tahu. Karena Dan terbentuknya ibu rumah tangga sekali ya. Ya, ibu rumah tangga sekali. Nah itu terus di situ kita ada dididik cara menangani korban itu seperti apa. Terus kita pendidikan masyarakat dulu masih gender kodrat, bedanya gender seperti apa, masih kodrat berkutat seperti itu ya. Masih seperti itu sampai sekarang ya puji Tuhan kita sudah levelnya sudah naik. Kita sudah naik dan ternyata permasalahan juga semakin lebih spesifik lagi iya, itu lagi ya. Itu. Nah, ini lembaganya apa, Mbak? Mbak Anas masuk lembaga apa dari awal saya di Forum Peduli Perempuan Karanganyar atau FPPK, Mas. Itu tahun 2003, tahun 2003. Lama sekali ya. Lama sekali. Ya, hampir 20 tahun ya. Hampir 20 tahun. 2003. Nah, terus saya masuk di KP2A, ini lembaga resmi punya pemerintah kabupaten. Jadi kita ada SK-nya, SK Bupati. Itu saya sudah 4 periode. Itu tahun 2020 itu KP2A berganti nama menjadi P2TP2A. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Nah, itu untuk sekretariatnya itu di PMI lantai 2, Mas. PMI lantai 2. Iya, tapi decision maker-nya kami itu di DP3A PPKB. Nah, di sana jadi misalkan nanti ada
laporan atau ada yang pengen mengadu, pengen sharing, itu bisa nanti menghubungi kami. Ada hotline-nya Oh, ada gitu. hotline. Ya, Call center-nya call ada. center-nya Ada. ada. Kebanyakan itu korban kekerasan seksual, kebanyakan. Kebanyakan seksual. KDRT Entah itu juga. pelecehan, entah itu persetubuhan. Itu dari rentan usia berapa korbannya? Paling banyak itu usia SMP, Mas. Menyedihkan sekali. Menyedihkan sekali ya. Dan itu biasanya dilakukan oleh orang-orang dekat. Orang terdekat anak. Betul. Iya, karena pelaku itu justru orang terdekat anak. Karena apa? Pelaku mendekati anak itu orang lain tidak curiga. Tapi kalau orang asing mendekati anak pasti kan ada penolakan. Nah, itu Sangat menyedihkan sebenarnya. menyedihkan Dan sekali. kasusnya di Karanganyar itu banyak sekali. Lumayan, lumayan. Lumayannya berapa, Pak? Kalau dari angkanya itu Kisaran tahun 2022 itu Iya. kisaran 35. 35. Iya, Itu sangat menyedihkan ya. iya. Kita patut bersedih sebenarnya. Patut bersedih. sekali itu, karena makanya saya tergerak, saya nikmati pengabdian diri saya di sini. Dan itu di bawah usia SMP ya. Iya, SMP ke bawah. SMP ke bawah. Itu. Kasus yang terakhir itu kan 2 anak itu di bulan Desember itu 7 tahun, itu dengan orang terdekat anak juga, karena si kakek udah 80 tahun, ini sudah dianggap kayak keluarganya sendiri, dikasih makan orang tuanya, sudah dekat. Nah itu. Terus yang satu lagi, yang per 1 Januari, lah ini juga tetangganya depan rumah. Sebenarnya prosedurnya seperti apa, Mbak? Jadi cara kerjanya Mbak Anas itu seperti apa? Apakah melapor, ada orang melapor, atau mungkin Mbak Anas mendengar dari siapa, kemudian Mbak Anas proaktif, atau seperti apa prosedur kerjanya, seperti apa? Nah, kalau prosedur pendampingan kami itu kebetulan kami dengan polisi unit PPA Polres. Nah, itu kan kita PPA itu PPA Polres, perempuan dan anak, bagian perempuan dan anak. Nah, ini pendampingan perempuan dan anak di Polres Karanganyar. Nah, itu kita kan sistem kita sudah jalan. Jadi misalkan ada korban yang melapor ke Polres, itu langsung Polres itu kontak saya. Karena anak korban yang harus dimintai keterangan sama Polres itu harus ada pendamping. Harus ada pendamping. Itu sudah diatur oleh undang-undang. Sudah ada undang-undang yang perlindungan mengatur. anak yang mengatur itu. Iya. Jadi harus ada pendampingnya, dan anak harus merasa nyaman, tidak dalam tekanan. Harus enjoy, seperti itu. Itu sampai pada nanti proses peradilan juga masih kami dampingi. Ini sampai pasca ada keputusan dari pengadilan, itu masih ada pendampingan. Sampai pemulihan psikis anak. Panjang sekali. Jadi kalau misalkan ditanya, anak ini butuh berapa lama pendampingan? Tidak bisa. Karena kadang untuk 1 tahun, apakah anak ini sudah bisa kembali? Belum tentu. Iya, jadi memang kita harus, antara kita pendamping dengan pihak keluarga, itu kita harus saling mensupport. Kalau dari pendamping saja yang mensupport anak, nanti orang tua juga perilaku orang tua yang kemarin sebelum kejadian sama setelah kejadian tidak ada bedanya. Nah, itu juga akan berpengaruh pada proses penyembuhan anak, pemulihannya. Secara psikis ya, Mas. Kadang dilihat kasat mata kayak gitu, anak biasa aja. Sepertinya biasa aja, tapi kadang anak di kamar nangis sendiri. Kita nggak tahu. Nah, itu yang kita harus pahami, orang tua harus tahu. Itu pelakunya biasanya orang dekat. Nah, sekarang apa sih yang harus dilakukan oleh, dari pengalaman Mbak Anas ya, apa sih harus dilakukan oleh keluarga supaya tidak terjadi seperti itu? Orang tua harus lebih memperhatikan anak.
sesibuk apapun. Iya. Dan orang tua juga jangan terlalu percaya dengan siapapun. Apalagi mohon maaf, mempunyai ayah sambung. Karena dari anak dampingan kami itu ada beberapa yang pelakunya ayah sambungnya. Itu Itu. berapa persen, Mbak? Dari kemarin kemarin 30 berapa? 30 35 tahun 2022 35 itu yang pelakunya adalah ayah sambung itu berapa persen? Ya lumayan sih Mas, ada 30%-an ada. kira-kira ada. Heeh. Banyak sekali ya. Iya, ada. Kita bukan artinya tidak semua ayah sambung seperti Kita itu. tidak menjustifikasi ya, Menjustifikasi, tidak. enggak mengejudge itu enggak. Enggak. Tapi ini oknum kan gitu. Iya. Tapi kenyataannya dari data itu Iya. dari 35 itu 30% itu pelakunya adalah ayah sambungnya. Sambung. Iya. Itu. Iya. Ya, ini bagi orang tua ini kan harus waspada untuk hal ini ya sebenarnya. Iya. Ayah kandung juga ada, Mas. Ayah kandung sampai anaknya melahirkan. Saya tertawa, bukan Iya. bukan menertawakan ini, tapi merasa sedih ya kayak gitu. Iya. Nah gitu itu lah kalau saya nggak peduli dengan mereka, padahal orang tuanya sendiri juga sudah tidak peduli sama dia, bagaimana anak ini nasibnya? Terus ada lagi Mbak, sudah terjadi seperti itu, tapi kebiasaan masyarakat kita kan menutupi itu kan, menutupi kasus itu bagaimana Mbak? Bagaimana sebenarnya saran dari Mbak Anas seperti apa? Karena itu dianggap aib. Ya. Iya. Itu dianggap aib. Iya, kita juga dari tahun dulu Mas itu kita adakan pendidikan kepada masyarakat Ya, umum, edukasi, kita sosialisasi. Ya. Kalau permasalahan yang terjadi seperti ini itu bukan aib, tapi ini harus diselesaikan. Iya, ini kriminal sebenarnya. Ini kriminal. Nah, itu. Dulu kita juga susah payah, Mas. Kita nggak ada yang melapor lah itu. Nah, setelah mereka tahu, akhirnya gunung es itu kan mencair. Iya. Gunung es mencair, lah itu dikira, loh, saiki kok malah Karanganyar kok malah akeh banget. Iki eneng opo loh, bukan eneng opo. Bukan lembaganya itu. Tapi ya karena kita bersyukur karena masyarakat sudah berani melapor. Iya. Itu. Ya, ini keren sih menurut saya. Ya, karena kalau tidak melapor, kita tidak tahu ya, pada ada kejadian itu. Yang belum terjadi jangan sampai terjadi. Betul sekali. Itu yang penting. Dan ini juga untuk bapak-bapak atau siapapun orang dewasa yang mungkin kadang itu kayak kita juga kasihan mungkin mereka penyakit atau gangguan dalam Mas, dia perilaku yang penyimpang lah, ya, perilaku yang menyimpang. Itu justru ayolah kita bareng-bareng. Iya. Kalau kita ada penanganan seperti itu, kasus seperti itu, kita juga mata rantai, Mas. Saya pakai sistem mata rantai. Sebenarnya mata rantai DIY apa sih? Nah, itu jadi bukan hanya korban yang ditangani, tapi pelaku ini juga harus bersihkan juga, diselesaikan. Kemungkinan ada perilaku yang menyimpang. Betul. Gitu. Iya, jadi dia juga kasihan sebenarnya. Iya. Itu. Terakhir itu juga ada yang melapor ke saya, pelakunya kakak keponakan, kakak sepupu. Dan setelah cerita dengan saya identifikasi ternyata itu ada penyimpangan perilaku dari kakaknya itu. Ya. Dan itu sebenarnya kan, nah semacam ini kan sebenarnya si kakak sepupunya ini kan juga korban. Ya. Korban dari gadget. Nah itu jadi kita sebagai orang tua itu harus tanggap. Anakku kok pegang HP lama banget. Kalau pegang HP kok di kamar sendiri, kok kamarnya dikunci, itu harus kita waspada. Ya. Itu Mas. Nah, kemudian Mbak, ini tadi harus lapor. Iya, harus lapor.
pasti akan ditangani, pasti oleh kepolisian. Nah, tapi di saat sudah melapor dan sebagainya, saya punya pengalaman dari teman saya yang anaknya jadi korban seperti itu ada pihak-pihak yang berupaya untuk ngajak damai. Nah, ini tanggapannya Mbak Anas sebagai pendamping korban ini seperti apa, Mbak? Ada upaya loh, Mbak. Di situ saya tuh juga jengkel banget ya. Ini korban ini kok ada upaya untuk damai ya? Sing didamai gitu apa gitu loh. Nah, itu tanggapan Mbak Anas sebagai pendamping korban itu, kalau ada yang mengupayakan damai seperti itu, tanggapannya Mbak Anas sebagai pendamping yang sudah puluhan tahun, 20 tahun ini bagaimana tanggapannya, Mbak? Ya, kalau masalah ajak damai, upaya damai itu setiap masalah, Mas. Iya. Sebenarnya setiap kasus itu setelah masuk di kepolisian itu pelaku pasti itu berbagai upaya ngajak damai. Nah, itu tapi kembali lagi kita harus memberikan pendidikan ke pihak keluarga korban. Nah, kalau nanti upaya damai itu diterima, apakah si anak ini juga akhirnya nanti akan baik-baik saja? Nah, itulah yang harus dipertimbangkan lebih utama. Nah, karena apa? Kayak masa depan anak tidak bisa dibeli. Trauma anak tidak bisa dibeli dengan uang. Wes tak kasih uang selesai. Nah, itu ya. Yang harus dipertimbangkan oleh orang tua korban itu ya sebenarnya. Iya. Itu. Nah, sebenarnya kan upaya damai ini sebenarnya kan biasanya mereka lakukan itu di luar pihak kepolisian maksudnya ya di belakang itulah ada upaya damai untuk mencabut mencabut laporan dan sebagainya. Modusnya kan seperti itu. Iya, betul. Nah, ini memang sebenarnya kan yang utama adalah kita melihat korbannya itu traumanya bukan main. Betul. Wah, itu sampai kapan mungkin juga tidak sulit untuk hilang dari seumur trauma. Hidup. Iya, pas ya seumur hidup. Seumur hidup bisa dikatakan. Nah, sekarang mungkin yang terakhir, Mbak. Ini saran-saran untuk orang tua dan anak. Orang tua sudah ya tadi ya. Nah, untuk anak sendiri bagaimana, Mbak? Ya, untuk anak itu ya kita harus lebih hati-hati dalam bergaul. Ya, terus dengan gadget ya sekarang dengan medsos itu juga kita harus pilih-pilih mana yang cocok dengan usia kita, dengan usia anak. Nah, itu dan apabila anak itu sudah merasa tidak nyaman, itu orang tua juga harus segera tahu kenapa anakku seperti ini. Nah, itu kita harus jalin komunikasi antara orang tua dengan anak, gitu Mas. Itu dan sekali lagi apabila nanti ada kejadian kekerasan, entah itu kekerasan fisik, entah itu kekerasan seksual terhadap perempuan ataupun terhadap anak, itu bisa melapor ke kami di P2TP2A Kabupaten Karanganyar atau langsung ke PPA Polres, unit PPA. Jadi jangan takut untuk melapor. Jangan takut melapor. Speak up harus. Harus. Kalau sudah terjadi. Iya. Nanti laporannya ada di deskripsi ya teman-teman. Nanti dicantumkan ya Mbak ya. Siap. Nanti dicantumkan di deskripsi kita. Bagaimana sih melapor gitu ke sana. Jadi ada call center-nya di situ. Siap, ada. Mungkin itu dulu ya Mbak Anas. Terima kasih sudah mengganggu waktunya, tapi ini menjadi pengetahuan bagi kita semuanya bahwa penting sekali bahwa pendidikan itu ada di keluarga. Intinya ada di keluarga ya. Iya. Kalau sudah terjadi ya harus terbuka. Harus dilaporkan. Ini karena kasus kriminal. Iya, dan anak harus direngkuh, jangan dimarah. Jangan dimarah. Iya. Justru anak yang mengalami kekerasan seperti ini, kita harus memberikan kasih sayang lebih dari sebelumnya. Iya. Itu kuncinya itu. Iya. Terima kasih sekali. Siap, Mas Semoga Bran. selalu sukses Amin. untuk kedepannya, selalu mendampingi anak-anak. Iya. Terima kasih, Mas Bran. Jadi korban. Iya. Terima kasih. Demikian Sobat Bahagia, kita ngobrol sedikit dengan Mbak Anas, penggiat pendampingan korban kekerasan perempuan dan anak. Bincang santai, santai dong.